Demi Allah. Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Baik, kita awali berita sore hari ini dari Komisi 1 DPR RI yang mendesak Kementerian Luar Negeri mengerahkan seluruh jalur diplomasi untuk menyelamatkan kedua jurnalis dan juga beberapa WNI yang ditangkap tentara Israel saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza. Dua jurnalis Republika ditangkap tentara Israel saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza pada Senin 18 Mei lalu. Anggota Komisi 1 DPR RI Taufik Abdullah mendesak Kementerian Luar Negeri untuk mengerahkan seluruh jalur diplomasi untuk menyelamatkan kedua jurnalis dan beberapa WNI yang ditangkap militer Israel tersebut. Taufik mengecam tindakan Israel yang telah mengabaikan hukum humaniter internasional. Pasalnya, rombongan yang ditangkap membawa sejumlah logistik dan obat-obatan untuk korban sipil di Palestina. Koalisi Armada Bantuan Global Sumut Flotilla melaporkan, militer Israel telah mencegat sedikitnya 10 kapal yang tengah menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional. Sementara itu, 23 kapal dilaporkan putus kontak di sekitar Laut Mediterania Timur. Untuk melakukan diplomasi dan mengerahkan segala kekuatannya untuk mengupayakan penyelamatan warga negara ini. Karena warga negara ini, wartawan Republika, itu sedang bekerja pada tataran kemanusiaan. Rombongan ini tidak membawa senjata, rombongan ini tidak membawa tentara, rombongan ini tidak mengancam siapa-siapa. Rombongan ini adalah rombongan yang sangat mulia, punya misi kemanusiaan, hanya ingin menyelamatkan atau ikut terlibat di dalam proses penyelamatan nyawa setidak-tidaknya. Meski menghadapi ancaman keamanan, Taufik mendorong misi kemanusiaan ke Gaza terus berjalan dengan tetap meningkatkan kewaspadaan personal maupun kelembagaan. Taufik mendesak pemerintah Indonesia menjalin komunikasi dengan PBB untuk melakukan evaluasi serta meninjau ulang sistem pengamanan bagi pasukan perdamaian dan relawan di wilayah konflik. Faldo dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Baik, berita selanjutnya datang dari Komisi 10 DPR RI yang mendesak pemerintah melakukan redistribusi guru untuk mengalihkan tenaga didik di daerah yang kelebihan guru ke daerah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar. Ratusan ribu guru honorer non-ASN tengah khawatir pasca beredar kabar penataan ulang tenaga honorer di sejumlah daerah. Pemerintah menyebut penerbitan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 menjamin guru honorer tetap bisa mengajar di tengah proses transisi penataan tenaga non-ASN tersebut. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menilai kebijakan ini hanya bersifat sementara dan bukan solusi jangka panjang. Nur Purnamasidi mendesak pemerintah melakukan redistribusi guru untuk mengalihkan tenaga guru di daerah yang kelebihan guru ke daerah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar. Berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik per 31 Desember 2024, terdapat sekitar 238.000 guru non-ASN yang masih aktif mengajar pada satuan pendidikan daerah. Karena tidak ada rencana. Apa rencananya setelah tanggal 31 Desember 2027? Ya, saya sampaikan tadi. Hari ini saya di dapil saya sudah punya fakta. Kalau nanti ini guru honorer terusir, nggak boleh ngajar lagi di lembaga pendidikan pemerintah, sudah dipastikan 2-3 guru itu akan hilang dari sekolah-sekolah yang ada, artinya akan ada kekosongan tenaga pendidik di hampir seluruh sekolah-sekolah pemerintah yang ada di seluruh Indonesia. Ini kita baru ngomong Jawa, kita belum ngomong luar Jawa. Lebih lanjut, Nur Purnamasidi mendorong pemerintah memprioritaskan peluang sekitar 150.000 formasi ASN guru bagi tenaga pendidik berpengalaman yang telah lama mengabdi dan tercatat resmi di Pemda.
Ia berharap pemerintah segera mempersiapkan skema jangka panjang untuk menyelesaikan status tenaga non-ASN melalui pengangkatan guru ASN. Hilman dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI yaitu Sumi Dasko Ahmad melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia untuk meninjau IHSG yang sejak pagi tadi masih tertekan dan juga meyakinkan investor global untuk masuk ke IHSG. Indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat anjlok ke level 6.398 pada perdagangan Senin kemarin. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia untuk meninjau IHSG yang sejak pagi tadi masih tertekan. Dasko mengatakan, tujuan kedatangan DPR adalah untuk meyakinkan investor global untuk masuk ke IHSG. Setelah peninjauan dan diskusi, ia menyebut pihak bursa akan menyempurnakan regulasi untuk memperkuat fundamental dan meyakinkan pemodal. Ia mengaku optimis bursa saham Indonesia akan terus tumbuh dan IHSG akan kembali menguat. Dalam sidak tersebut, Dasko didampingi CEO Danantara Rosan Ruslani, COO Danantara Doni Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari. Untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa dan sedang di bursa, tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil. Pada pembukaan sesi 2 perdagangan hari ini, IHSG masih berada di zona merah. Berdasarkan pantauan RTI sekitar pukul 14, IHSG masih terkoreksi hampir 4% ke level 6.365. Dasko berharap perbaikan regulasi akan memperkuat fundamental bursa, serta IHSG akan pulih dan terus menguat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, komitmen negara dalam memastikan kenyamanan dan juga keselamatan jemaah haji terus diperkuat melalui pengawasan langsung di lapangan oleh tim Was Haji DPR RI. Berbagai aspek layanan, mulai dari akomodasi, transportasi hingga perlindungan kesehatan jemaah, dipastikan berjalan optimal demi kelancaran ibadah di Tanah Suci. Baik pemirsa, informasi selengkapnya tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, di sini DPR RI melalui tim Was Haji terus mengawal kualitas pelayanan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan juga khusyuk. Sinergi antara pemerintah dan juga seluruh petugas haji menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Ibadah haji menjadi perjalanan spiritual yang dinantikan jutaan umat muslim dari seluruh dunia. Bagi jemaah haji Indonesia, penyelenggaraan haji bukan hanya soal kelancaran ibadah, namun juga menyangkut keamanan, kenyamanan, dan pelayanan selama berada di Tanah Suci. Di tengah padatnya mobilitas jemaah menuju puncak haji 2026, tim pengawas atau tim Was Haji DPR RI turun langsung melakukan pengawasan, menyusul munculnya sejumlah keluhan terkait transportasi, akomodasi, hingga distribusi konsumsi jemaah. Sejumlah jemaah haji Indonesia masih menyampaikan keluhan terkait keterlambatan layanan konsumsi dan akomodasi, khususnya saat perpindahan dari Madinah menuju Mekah. Kondisi ini banyak terjadi pada jemaah susulan, jemaah pengganti, maupun jemaah yang mengalami perubahan data keberangkatan. Permasalahan tersebut terjadi akibat belum optimalnya sinkronisasi data jemaah antara Indonesia dan Arab Saudi. Akibatnya, pelayanan di lapangan menjadi terlambat, termasuk distribusi makanan dan penempatan akomodasi. Saya masih dapat keluhan terkait dengan makan selamat datang. Itu terlambat, sehingga jamaah ini kan perjalanan 10 jam ke Madinah itu kan cukup lapar ya. Jadi kadang-kadang ini cateringnya terlambat, mereka tidak makan. Ini kan kasihan. Ini yang perlu kami catat ya, sehingga untuk pelayanan ke depan akan lebih baik. Susulan inilah yang data yang di tempat di sana di Saudi dan di Indonesia perlu untuk disinkronkan lebih cepat, sehingga ini tidak menjadikan satu masalah nanti untuk pelayanan di Saudi begitu. Selain persoalan konsumsi dan akomodasi, aspek transportasi juga menjadi perhatian serius tim Was Haji DPR RI. Terlebih menjelang fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina yang menjadi titik krusial pergerakan jemaah. Tim Was Haji menilai kesiapan bus sholawat dan transportasi antar kota perlu dipastikan agar jemaah tetap mudah menjangkau Masjidil Haram maupun lokasi puncak ibadah haji. Selain itu kita juga di internal kota Mekah sendiri kita juga akan cek bagaimana pergerakan bis sholawatnya yang di sana agar kita tahu jamaah yang di hotel-hotel ini masih bisa di pondokan masih bisa menuju ke Masjidil Haram. Selain itu kita juga akan fokus pada pergerakan transportasi pada saat Armusna, yaitu di Arafah, Musdalifah, kemudian ke Mina. Karena di sini adalah titik kritis bagi pergerakan jamaah setelah melaksanakan dari pondokan menuju Arafah. Meningkatnya jumlah jemaah lansia dan difabel menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Pelayanan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga pendekatan humanis dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Tim Was Haji DPR RI menekankan, jemaah lansia, difabel, dan perempuan harus mendapatkan pendampingan khusus, termasuk dalam aspek transportasi, keamanan, dan komunikasi psikologis selama berada di Tanah Suci. Pengawasan juga akan dilakukan terhadap rute dan titik pemberhentian bus, terutama bagi jemaah lansia dan difabel. Jarak dari terminal menuju Masjidil Haram menjadi faktor penting yang menentukan kenyamanan jemaah dalam menjalankan ibadah. Kita pastikan jumlah petugas yang melayani lansia itu harus betul-betul mengedepankan komunikasi secara psikologis, penghormatan terhadap orang-orang tua dengan cara-cara yang lebih humanis. Kebetulan kami akan datang ke Madinah dulu dan itu akan memastikan bahwa perpindahan antara jamaah haji dari Madinah ke Mekah itu betul-betul harus lancar. Itu akan kita pastikan seluruh transportasi itu betul-betul aman, nyaman. Penyelenggaraan haji tidak hanya menuntut kelancaran logistik dan transportasi, tetapi juga kehadiran pelayanan yang humanis dan berpihak pada jemaah. Di tengah tingginya mobilitas dan padatnya aktivitas di Tanah Suci,
pengawasan menjadi langkah penting untuk memastikan hak dan kenyamanan jemaah haji Indonesia tetap terpenuhi. Melalui penguatan sinergi antara pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umroh, dengan tim Was Haji DPR RI, penyelenggaraan haji 2026 diharapkan dapat berjalan lebih baik, aman, nyaman, dan memberikan pelayanan yang inklusif bagi seluruh jemaah Indonesia. Pemirsa, menjelang puncak ibadah haji, kesiapan layanan bagi jemaah menjadi perhatian serius tim pengawas haji DPR RI. Berbagai aspek mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, layanan kesehatan hingga kesiapan petugas haji terus dievaluasi untuk memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan juga khusyuk. Informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kita kembali di TVR 17 pemirsa. Melalui agenda evaluasi dan juga pengawasan di Madinah, tim Was Haji DPR RI memastikan seluruh pelayanan berjalan sesuai standar serta mampu mengantisipasi berbagai kendala di lapangan. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami, Mahir Pratama dari Madinah, Arab Saudi. Halo, selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya tepat melaporkan berada di kawasan Markaziyah atau di kawasan Masjid Nabawi, tepat di belakang saya ini. Dan pada saat ini pemirsa baru saja dilaksanakan sholat asar berjamaah. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini kondisi cuaca menyentuh angka 41 derajat Celcius. Dan bagi para jamaah haji untuk tetap menjaga kondisi badan, asupan makanan yang cukup, untuk minum air putih yang cukup sehingga tidak terjadi dehidrasi. Dan bisa kami laporkan kepada Anda bahwa tim Was Haji DPR RI baru saja melakukan rapat evaluasi dengan Daker atau juga daerah kerja di Madinah, Arab Saudi. Daker ini atau juga evaluasi ini menyangkut membahas terkait dengan transportasi, konsumsi, layanan kejamaah terkait dengan kesehatan dan juga terkait dengan nanti persiapan hari musnah. Dan pemirsa, kami dapat laporkan kepada Anda bahwa diakomodasi baru tahun ini terjadi pemerintah melakukan penginapan ataupun jamaah haji reguler bisa menginap di kawasan Masjid Nabawi ini di hotel berbintang 5, dan ini menjadi apresiasi positif dari tim Was DPR RI, dan kami mencatat bahwa sekitar 8.500 jamaah yang sudah menginap di kawasan Masjid Nabawi ini untuk gelombang pertama di Madinah. Dan pemirsa, kami dapat laporkan juga bahwa untuk gelombang pertama di Madinah ini
sekitar 267 kloter sudah dilayani dan sudah diberangkatkan, atau sekitar 103.000 jamaah lebih sudah diberangkatkan dari Madinah ke Mekah untuk menjalani persiapan puncak haji nanti di Armusna. Dan bisa kami juga sampaikan kepada Anda, selain akomodasi di sektor kesehatan, Timwas DPR RI meminta pemerintah untuk tetap siaga untuk terus meningkatkan kesiagaan karena mengingat kasus ISPA, hipertensi, dan juga gangguan pernapasan masih menjadi penyakit yang dominan untuk jamaah haji pada tahun ini. Hingga pertengahan Mei ataupun pada hari ini kami mencatat bahwa lebih dari 19.000 jamaah telah menjalani rawat jalan dan sekitar 330 jamaah sudah dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Dan ini menjadi perhatian untuk pemerintah dari Timwas DPR RI sehingga nanti di puncak haji di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan juga di Mina minim terjadi juga kekurangan terkait juga kesehatan ini. Dan pemirsa, setelah melakukan rapat koordinasi, Timwas Haji langsung berangkat ke Mekah untuk menjalani atau juga melanjutkan pengawasan tentunya terkait dengan skema apa ataupun mapping apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah ketika mengawal atau juga ketika menjalankan pergerakan jamaah dari hotel menuju Arafah, nanti Musdalifah, dan juga Mina pada tanggal 9 Zulhijjah atau bertepatan pada 26 Mei 2026. Demikian yang dapat saya sampaikan pemirsa langsung dari Madinah Arab Saudi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Mahir atas laporan kondisi terkini Haji 2026 langsung dari Madinah. Dan pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Indonesia sedang mode bertahan, warganya juga mode bertahan. Iya, nih survival mode. Ini sebenarnya apa? Ekonomi Indonesia tanpa adanya perang, ini memang kalau saya boleh jujur, sedang tidak baik-baik saja. Kalau adanya perang, BBM naik menjadi $100 per barel, ada selisih $30 per barel. Nah, selisih ini kan pilihan bagi pemerintah. Ya, apakah harga BBM dinaikkan aja? Kalau dinaikkan berarti rakyat yang bayar. Atau pemerintah yang nanggung. Beban lagi kan, fiskal lagi. Kalau orang penerimaannya kurang, pilihannya cuma 3. Kencangkan ikat pinggang. Ya, betul. Iya kan? Tetapi kita tahu kalau ikat pinggang dikencangkan, tidak tumbuh nih. Ekonomi. Menurut disiplin ilmu yang saya kuasai, efisiensi itu bukan strategi. Oh gitu. Efisiensi is a must, adalah satu keharusan. 17.300. Yes. Ini kenaikan yang paling tinggi. Di sesi awal saya ngomong, ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu buktinya kur. Program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Baik pemirsa, kita kembali di TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, terima kasih Rini dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Timwas Haji fokus antisipasi krisis konsumsi dan kepadatan di Armusna. Kita lihat informasi dari kaca Anda di sini, banyak media online yang membahas terkait dengan tim pengawas haji DPR RI menaruh perhatian serius terhadap potensi persoalan konsumsi serta kepadatan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna menjelang puncak ibadah haji. DPR menilai kesiapan distribusi makanan, kelancaran layanan transportasi, hingga pengaturan pergerakan jemaah harus dipastikan berjalan optimal agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman dan juga nyaman. Oleh karena itu, Timwas Haji terus
melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan seluruh mitra kerja dan penyelenggara haji bekerja sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. DPR RI juga menegaskan bahwa antisipasi sejak dini menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya berbagai kendala yang pernah terjadi pada pelaksanaan haji sebelumnya, terutama terkait keterlambatan konsumsi dan penumpukan jemaah di titik-titik krusial Armusna. Melalui pengawasan yang ketat, tim Was Haji ingin memastikan negara hadir memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah, mulai dari aspek kesehatan, keamanan, hingga kenyamanan selama menjalani rangkaian ibadah haji. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi, DPR berharap pelaksanaan haji tahun ini dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan manusiawi bagi seluruh jemaah Indonesia. Dan kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 1 DPR RI kecam penangkapan aktivis dan jurnalis Indonesia oleh Israel. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta kecam keras tindakan penangkapan terhadap aktivis kemanusiaan dan jurnalis Indonesia oleh Israel saat menjalankan misi kemanusiaan dan peliputan di wilayah konflik. DPR menilai tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip hak asasi manusia, tetapi juga mencederai kebebasan pers serta menghambat upaya kemanusiaan yang seharusnya dilindungi hukum internasional. Komisi 1 menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri menjadi prioritas yang harus diperjuangkan negara melalui langkah diplomasi yang tegas dan terukur. Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, diminta untuk segera mengambil langkah cepat dalam memastikan perlindungan dan pembebasan warga negara Indonesia yang ditahan. Selain itu, DPR meminta komunitas internasional turut memberikan tekanan agar tindakan represif terhadap pekerja kemanusiaan dan jurnalis tidak terus terjadi di tengah konflik yang berkepanjangan. Keberadaan jurnalis dan aktivis kemanusiaan di wilayah konflik merupakan bagian penting dalam menyuarakan kondisi kemanusiaan kepada dunia internasional, sehingga perlindungan terhadap mereka harus menjadi perhatian bersama. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu tim Was Haji fokus antisipasi krisis konsumsi dan kepadatan di Armusna, serta Komisi 1 DPR RI kecam penangkapan aktivis dan jurnalis Indonesia oleh Israel. Sekian dari saya, Dede Ramadan. Kembali ke rekan Rini. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17. Saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina.